Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Suparjo SPD Bio beserta Dewan Guru SMP Islam Dian Didaktika. Yang Ibu banggakan, siswa-siswi kelas 7, 8, 9 SMP Islam Dian Didaktika. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah di Ramadan hari ke-11 ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat beribadah sampai saat ini. Sholawat serta salam mari kita limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga di akhir zaman. Semoga ibadah saum tahun ini kita bertekad untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk tema hari ini adalah tentang akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi pekerti, sikap perilaku. Pendapat yang lain, akhlak itu adalah ilmu yang menentukan batas antara yang baik dan yang buruk tentang perkataan dan perbuatan manusia. Begitu tingginya akhlak sehingga menjadi ilmu tersendiri, yaitu ilmu akhlak. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik tentunya. Juga dijelaskan di dalam surat Al-Qalam ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, berbudi pekerti yang luhur. Juga akhlak itu seperti kita ketahui bersama, ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Akhlak yang baik, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, merupakan cerminan iman seseorang. Dan akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, yaitu akhlak mazmumah, yang sangat perlu kita hindari karena sangat dibenci oleh Allah, dapat juga merusak hubungan dengan seseorang. Akhlak yang baik, akhlak yang mudah, banyak sekali contoh-contohnya. Salah satunya adalah yang terdekat dengan kita, yang berjasa dengan kita, yang kita sampai saat ini dapat seperti ini, tentunya adalah dari orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, seperti yang dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 14. Salah satunya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu
fi amaini anishkurli wali walidaika ilayyal masyir. Shadaqallahul azim. Kami perintahkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kembalilah kepadaku, yaitu kepada Allah. Contoh lain akhlak yang baik adalah selain kepada kedua orang tua yang terdekat dengan kita, kanan kiri kita, depan belakang kita, yaitu muliakanlah tetangga. Kemudian muliakan juga tamu ketika ada tamu. Tetangga dengan tamu sesuai dengan hadis yang berbunyi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Muliakanlah tamu. Seperti kisah inspiratif yang dapat kita teladani ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Nabi kedatangan tamu. Setelah tamu itu mengucap salam dan Nabi menjawab salam, mempersilahkan tamu itu duduk. Kemudian Nabi bergegas untuk menemui istrinya. Wahai istriku, ada tamu, silahkan muliakanlah, berikan suatu hidangan. Apa jawab istrinya? Ya Rasul, tidak punya apa-apa kecuali hanya segelas air putih. Rasul pada waktu itu sangat murung. Rasul pada waktu itu bersedih karena tidak bisa menjamu tamunya, memuliakan tamunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas pergi ke menemui para sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, saya mempunyai tamu. Siapa yang bisa memuliakan? Siapa yang bisa menjamu? Karena saya sendiri tidak bisa menjamunya. Salah satu sahabatnya berkata, ya Rasul, saya dapat insya Allah memuliakan tamu tersebut. Singkat cerita, tamu tersebut diajak ke rumah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sesampainya di rumah Rasul, setelah sesampainya di rumah sahabat Rasul, kemudian sahabat Rasul menemui istrinya. Wahai istriku, saya menyanggupi akan menjamu tamunya Rasulullah. Kemudian istrinya menjawab, wahai suamiku, saya hanya mempunyai satu hidangan untuk anak saya, untuk anak-anak kita, dan hidangan tersebut hanya untuk satu orang. Suaminya menjawab, hidangkanlah untuk tamu kita. Dan suaminya berpesan, ketika menghidangkan secara tidak sengaja, matikanlah lilin, matikanlah lampu yang menyala. Kemudian ketika istrinya menghidangkan di ruang tamu, mematikan lampu, kemudian istrinya kembali ke dalam dan suaminya menemani tamu, yang seolah-olah tamu tersebut mengetahuinya bahwa dia memakan makanan yang dihidangkan beserta tuan rumahnya, padahal yang makan hanya si tamu tersebut dan yang punya rumah hanya pura-pura makan. Kenapa? Karena dalam kondisi gelap, tidak kelihatan apa-apa. Begitu mulianya, begitu agungnya, begitu bagusnya ketika di zaman Rasul, sampai sebegitu untuk memuliakan tamu. Kemudian apalagi akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji, banyak sekali. Selain kedua contoh tersebut, bisa saja berupa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kemudian membantu
yang membutuhkan, apalagi kondisi saat ini. Sangat kepedulian itu sangat dibutuhkan. Silahkan lihat sekeliling kita, apakah banyak orang atau ada salah satu keluarga atau salah seorang yang membutuhkan bantuan kita. Kita bantu dengan kemampuan kita tentunya. Kemudian akhlak-akhlak yang baik lainnya seperti yang sudah kita ketahui adalah jujur, bisa juga. Kemudian amanah, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Itulah antara lain akhlak yang terpuji, akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Kemudian tadi akhlak yang kedua adalah akhlak mazmumah. Mazmumah itu yang dibenci oleh Allah karena dapat merusak hubungan dengan sesama manusia. Akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Antara lain adalah riya. Kita melakukan sesuatu karena pamer, karena ingin dipuji, karena ingin dilihat oleh orang. Itulah riya. Kemudian yang lainnya ada ujub, takabur, malas untuk mengerjakan tugas, malas untuk beribadah, malas untuk melakukan sesuatu kebaikan. Itu semua tergolong kepada akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, yang sangat perlu kita hindari. Selanjutnya adalah bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita hubungkan dengan yang sedang kita jalankan, yaitu ibadah saum di bulan Ramadan yang tadi sudah dikemukakan bahwa hari ini sudah fase kedua, berarti fase maghfirah, ampunan. Bagaimana akhlak Rasulullah ketika di bulan Ramadan? Akhlak Rasulullah yang pertama adalah menguatkan niat. Kuatkan niat. Tapi niat ketika di bulan Ramadan harus pada waktu malam hari. Berbeda dengan puasa-puasa sunnah lainnya. Karena di bulan Ramadan niatnya di malam hari atau ketika kita bersahur. Kalau puasa sunnah bisa niatnya pada waktu pagi hari. Selain menguatkan niat, akhlak Rasulullah selanjutnya adalah mengakhirkan sahur, walaupun dengan seteguk air. Jangan meninggalkan sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Allah dan para malaikat berdoa, mendoakan orang-orang yang sahur. Ada keberkahan, ya. Kemudian apalagi akhlak Rasulullah ketika di bulan Ramadan adalah menyegerakan berbuka, berbeda dengan sahur. Menyegerakan berbuka sebelum melaksanakan sholat maghrib, walaupun juga dengan seteguk air. Rasul ketika berbuka yaitu biasanya disunahkan yaitu dengan rutop, kurma mentah. Kalau tidak mendapati kurma mentah, yaitu dengan kurma yang kering, tentu kurma yang matang, yang masak. Dan jika tidak menemui keduanya, sebelum sholat maghrib, segerakan berbuka walaupun dengan seteguk air. Jangan lupa, ketika menjelang berbuka puasa, perbanyak doa. Doa yang mustajab salah satunya ketika menjelang berbuka puasa. Kemudian akhlak selanjutnya adalah memperbanyak ibadah. Banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat dilakukan. Apalagi dengan kondisi sekarang yang semua orang anjuran dari pemerintah untuk tetap berdiam diri di rumah masing-masing. Salah satunya adalah tilawah, perbanyak tilawah. Di luar Ramadan, tilawahnya hanya beberapa ayat. Di bulan Ramadan ini, usahakan lebih banyak lagi dibandingkan di bulan-bulan lain. Kalau bisa, berhalaman-halaman, berlembar-lembar, bahkan mudah-mudahan bisa minimal
1 kali hatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Oh, saya bisa 2-3 kali. Dengan begitu baiknya, ketika di bulan Ramadan Allah sangat membuka keran pahala yang begitu banyak, yang dilipat gandakan pahalanya untuk ibadah-ibadah lainnya. Selain bertilawah, juga perbanyak sholat sunnah. Apalagi ada sholat sunnah yang tidak didapati di bulan lain, yaitu sholat sunnah taraweh. Kita kerjakan saat ini sholat sunnah tarawehnya beserta keluarga masing-masing. Sunnah taraweh walaupun sunnah adalah sunnahnya sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan. Dan selain sholat sunnah taraweh bisa dikerjakan dengan tahajud atau sholat duha dan sholat sunnah lainnya. Kemudian apalagi ibadah-ibadah lainnya, perbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkenal dengan kedermawanannya. Tapi Rasul ketika memasuki Ramadan lebih dilipat gandakan untuk dermawannya, memberikan banyak sedekah. Kalau kita lihat di luar Ramadan tahun ini, biasanya orang berbondong-bondong memberikan ke masjid untuk berbuka, baik itu berupa minuman, makanan ringan, bahkan makanan padat. Karena Allah sangat melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Bahkan barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang puasa, pahalanya sama seperti orang yang diberi buka tersebut. Luar biasa pahala di bulan Ramadan ini. Kemudian memberi makan orang, selain memberi makan orang yang berpuasa, akhlak selanjutnya adalah agar puasa kita mendekati kepada kesempurnaan, agar puasa kita tidak sia-sia, meninggalkan semua apa yang dilarang. Contoh, mensela, kemudian bergunjing, kemudian berbicara yang tidak bermanfaat. Karena seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang didapat hanya lapar dan haus saja, karena tidak menjaga adab-adab berpuasa, karena tidak menjaga akhlak-akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saum kita tahun ini bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi semoga saum kita tahun ini dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan akan memperoleh predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Semoga kajian akhlak yang singkat ini dapat membawa manfaat untuk kita semuanya, dan silahkan diamalkan apa yang belum dapat kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.